Selamat malam semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah seseorang yang terkunci hatinya padamu. Seseorang yang terkunci hatinya padamu. Kita akan lihat sama-sama teman-teman. Ya, aku pakai 2 kartu dulu di sini. Ini kartu oracle. Orang yang terkunci hatinya padamu. Kita akan lihat mungkin ciri-ciri atau keadaan tergantung dari kartu yang terbuka ya. Oke. Saya lihatnya ya. Seseorang ini mungkin kalau ngomong suka blak-blakan nih ciri-cirinya. Ngomong kadang-kadang itu nyakitin gitu atau nyelkit. Terus yang kedua, energi dia pernah punya traumatik dalam percintaan. Tidak percaya diri, egonya besar, dan cemburuan. Orangnya termasuk pemikir, dia tidak mau menyia-nyiakan waktu itu mungkin digunakan untuk bekerja. Nah, di sini dia sedang berjuang karena memiliki masalah finansial. Dia juga merasa tidak nyaman dengan hidupnya, lagi bertahan, dan dia kayak punya trust issue gitu. Ya mungkin ya teman-teman, kalau orang kondisinya lagi nggak bagus atau sedang ada masalah terutama keuangan, pasti ada rasa nggak percaya diri dan ada rasa nggak percaya sama orang gitu, karena mungkin dia jatuh dari orang, dia jatuh karena perbuatan orang gitu, karena mungkin dia percaya sama orang atau gimana. Mungkin salah satu hancurnya rumah tangganya atau hancurnya hubungannya gara-gara masalah uang, bisa aja. Orang ini mungkin ada yang sudah pernah menikah, ada yang sudah atau pernah menikah. Saya ngelihatnya walaupun dia sudah menikah ya, tapi dia tuh selalu mencari orang yang memiliki ekspektasi sama. Jadi saya ngelihatnya gini, seseorang ini tuh suka kalau misalnya kita entah punya hobi, atau kamu di sini punya hobi atau punya kesenangan yang sama kayak dia. Bisa jadi saya ngelihatnya dia lagi coba untuk membuang hal-hal buruk dalam hidupnya dia. Ya, karena kan udah pernah traumatik nih teman-teman. Jadi mungkin dia lagi dalam fase healing. Terus di sini mungkin ya hubungan kalian itu belum distandarin nih, kapan nih gue mau nikah sama lo, kapan nih kita mau pacaran. Nah, ini semuanya tuh kayak butuh waktu gitu loh. Saya ngelihatnya hubungan kalian mungkin masih berjalan, cuman kayak statusnya itu lebih kepada yuk kita menunggu waktu yang terbaik, kita menunggu keadaan kita membaik, baru nanti kita bisa jadian. Ya, jadi semua ini tuh tergantung waktu sih, ya. Koneksi kamu sama dia tuh tergantung sama waktu. Bagaimana waktu bisa mempertemukan kalian, ya, terus merubah keadaan kalian. Semuanya ini butuh waktu. Kita lihat lagi di sini. Oke. Ada nggak yang suka mimpiin orang ini? Atau tiba-tiba dia masuk ke dalam mimpi kamu. Kamu nggak inget dia, tiba-tiba kamu mimpi dia. Karena saya ngelihatnya ya ketika kamu tidur, koneksi sama dia itu dekatnya itu melalui spirit atau melalui astral, badan astral kamu. Gitu. Saya ngelihatnya kadang-kadang kamu bermimpi bertemu dengan dia, ya, berbicara banyak hal. Jadi itu antara jiwanya dia sama jiwa kamu pada malam-malam itu suka ketemu gitu.
Percaya nggak percaya, tapi spiritual seperti itu ya teman-teman. Aku juga orangnya skeptis sih. Aku cuma ingat kalau misalnya kita ingat seseorang ya, nanti ke bawah mimpi gitu. Makanya kadang-kadang aku tuh suka nggak mimpi, orangnya nggak suka mimpi gitu. Kecuali kalau misalnya bener-bener ada orang itu butuh bantuan aku dan kirim pesan, biasanya connect. Meditation. Energinya termasuk bagus nih teman-teman ya. Walaupun kehidupan nyatanya mungkin nggak sebagus itu, tapi entah ada perasaan kayak gini nih. Aku ketemu sama dia kayak aku menemukan the other side of me. Ya, kayak ketemu copying aku. Aku nih kayak kembar nih sama dia. Terus ada energi yang kayak ketika ada dia aku kuat gitu. Kita pernah kan jatuh cinta sama seseorang, terus walaupun orang itu nggak tahu ya, tapi dia tuh selalu menjadi inspirasi kita dan menjadi semangat kita. Energinya bagus ya. Terus di sini ada kartu Divine Timing. Ini aku kayak ngerasa kalian itu punya past life ya. Karena di sini kayak mengulang kembali perjalanan koneksi kalian. Mungkin ada hubungan past life. Kapan-kapan nanti aku buat hubungan past life seperti apa. Tapi mungkin aku masukin ke berbayar ya. Karena memang harus subscribe dulu untuk nonton videonya gitu. Aku rencananya mau buat bacaan seperti itu. Nah, di sini aku lihat ada karmic partner. Energinya itu nyaman dengan jauh-jauhan. Jadi sekalipun bisa deket, tapi serasa kayak mental terus gitu. Tapi ketika mental itu ya, ketika jauh, malah dia tuh kangen kamu. Tapi kalau untuk kalian mau deket, kayaknya kok susah banget, ada aja hambatannya. Nah, ini ciri-ciri orang yang memang terkoneksi sama kamu. Nanti kita baru ke energi fisik ya. Kita lihat tubuhnya kayak apa, ada bekas tai lalatnya kah, atau gimana bentuk mukanya, kita nanti akan lihat. Nah, teman-teman, aku ingin bacakan di sini yang dia rasakan kepada kamu. Perasaan yang dibawa sampai sekarang, namun dia tidak menunjukkannya dengan gamblang. Jadi ciri-ciri kayak orang munafik ya. Mungkin dia suka sama kamu, tapi tidak menyatakan perasaan yang sesungguhnya. Yang kedua, aku ngelihatnya ada Ten of Pentacles. Artinya, kehadiran kamu itu membuat komplit hidupnya dia. Adanya kamu itu membuat bondage atau energi yang benar-benar berkebutuhan. Kalian saling kayak, walaupun jauh tapi saling ingat satu sama lain ya. Energinya itu energi yang komplit ya. Pokoknya kalau ketemu sama kamu, energinya itu kayak aku membutuhkan kamu. Kayak gitu loh. Saling membutuhkan, saling sayang, saling rindu. Tuh. Ada emosi yang sama. Ada emosi yang saling bertautan. Jadi hubungan kalian itu sebetulnya levelnya dalam ya. Cuman aku nggak tahu di sini siapa yang lebih bisa menyadari akan hal itu. Lalu yang aku lihat ada kartu King of Pentacles. Ya. Suka saling memantau. Sudah benar-benar sudah kayak memutuskan bahwa oke, aku mencintai kamu gitu. Ya, mencintai kamu secara apa adanya karena kamu valuable, kamu berharga, dan mungkin yang aku bisa rasakan di sini, dia melihat kamu itu karena pertama memang fisik kamu tuh juga bagus, pembawaan kamu tuh bagus. Jadi ini bukan cinta halu-halu, bukan cinta yang sekalipun kamu LDR tapi kamu nggak pernah ketemu orangnya, enggak. Benar-benar kamu lihat fisiknya, kamu sudah pernah ketemu sama dia. Karena dia ngelihatnya di sini apa ya,
sebuah kenyataan, bukan suka berdasarkan emosi, tapi berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dirasa, ya, seperti itu. Jadi bukan yang pacaran halu-halu. Minimal kalian pernah ketemu. Energi tengahnya adalah energi kenyamanan. Aku bisa merasakan di sini teman-teman, ketika kalian merasakan koneksi dengan orang ini, gimana ya? Kita tuh kayak merasa kita menemukan orang yang paling terbaik buat hidup kita. Ya. Terus yang aku bisa rasakan di sini adalah dia menganggap kamu itu adalah orang yang sesempurna itu. Ya, walaupun mungkin kamu tidak merasa cantik, tapi dia melihat kamu tuh ganteng, cantik. Ya, namanya orang jatuh cinta. Mungkin banyak orang yang ngomong, ih kok mau sih sama dia, kok mau sih gini-gini. Tapi dia kayaknya nggak peduli. Karena kenapa ya? Ada kenyamanan. Ibaratnya aura kamu itu membuat dia tuh klepek-klepek, teman-teman. Aura kamu itu membuat dia klepek-klepek banget. Namanya kalau orang udah jatuh cinta, ibaratnya mata itu udah tertutup sama hati. Ya, kita kan lihat energinya ke kamu. Sekali lagi, kita akan bercerita banyak hal di sini. Apa yang kamu dapatkan adalah energi di mana dia nggak nolak kamu. Ya, ketika kamu mungkin terkoneksi sama dia, kamu juga merasakan dia ini ada impact suka sama gue. Ya, jadi aku bisa lihat bagaimanapun cara pendekatan kamu itu selalu menjadi cerita yang menyenangkan, gitu. Mungkin kamu pernah salah ngomong depan dia, kamu pernah caper sama dia, tapi itu jadi satu cerita yang memang mau diuji berkali-kali pun dia tetap suka sama kamu. Nggak ada marahnya. Misalnya nih, kamu berbuat kesalahan atau kamu lagi cranky lah. Seberantem-berantemnya kalian, itu tidak memutuskan komunikasi loh. Sampai ngeblok yang lama gitu, enggak. Paling ngeblok cuman sehari, 2 hari, buka lagi. Karena dia menyadari dia butuh kamu. Dan di sini saya ngelihatnya adalah, entah ya, kamu tuh merasakan kayak ada kupu-kupu yang menari-nari di dada kamu atau di perut kamu. Kamu tuh kayak percaya sama dia. Dan yang aku lihat di sini adalah kamu tuh kayak merasa bersama dia semuanya tuh udah cukup. Dia udah mewakili representatif orang-orang di sekitar kamu. Mungkin dia bisa jadi kakak kamu, teman kamu, adik kamu, pacar kamu, ya. Nah, entah kenapa energi dia itu membuat kamu tuh lebih semangat dan efeknya itu bagus. Apa membuat rezeki kamu itu juga ada terus. Ya, karena kamu tuh kayak merasa disemangati orang yang suka sama kamu. Beda ya, orang tuh kalau misalnya kamu disemangati sama teman, sama kamu disemangati sama pacar, itu rasanya beda banget. Energi dia tuh bisa booster 2 kali lebih besar daripada orang-orang yang nyemangatin kamu cuman teman statusnya atau cuman kenal, ya. Di sini yang aku lihat adalah kamu merasa terblessing ya. Ketika kamu ketemu sama dia, kamu tuh bersyukur. Ternyata kamu tidak telat untuk menyadari bahwa ada orang yang memang sangat perhatian sama kamu, sangat sayang sama kamu. Lalu kita akan lihat nih, efek kamu di dia ya. Efek kamu di dia. Kalau ada yang ketinggalan, baru ngeklik, ini efek dia ke kamu. Sekarang kita lihat efek kamu ke dia. Saya ngelihatnya, dia memasukkan kamu sebagai tanggung jawab. Jadi kalau misalnya dia bekerja lebih keras, ya dia fokus sama pekerjaan, ini semua serta-merta untuk kamu. Bukan untuk orang lain. Karena kenapa? Dia mengejar adanya sebuah hubungan yang stabil.
sebuah intimasi yang bagus sama kamu. Kalau dia cuma modal cinta aja, udah pasti hubungan ini nggak jalan. Makanya uang itu juga sangat penting. Kenapa dia kerja keras? Semua itu untuk kamu. Dia nabung untuk satu hubungan yang serius sama kamu. Bisa tunangan, bisa menikah ya. Kemudian di sini kamu tuh mengajarkan dia itu slowly but sure. Sabar, pelan tapi pasti. Nah, di sini dia merasa dia tuh bekerja untuk orang yang dicintai, bukan sesuatu yang sia-sia, teman-teman. Walaupun ya memang perjalanan pekerjaan dia tuh panjang ya. Dia ini, dia itu, semua itu untuk memenuhi standarnya di mata kamu. Terus di sini saya melihatnya dia sangat enjoy dengan apa yang dia kerjakan sekarang karena penyemangatnya adalah kamu. Kamu itu membuat hidup dia itu begitu berwarna sehingga apa? Dia itu mendedikasikan apa yang dilakukannya itu tuh dengan power yang double. Jadi nggak ada capeknya. Karena dia fokusnya kerja buat apa? Kamu. Gitu. Ya. Dan di sini aku lihat ada kartu inner strength. Ibaratnya kalau hati itu udah kepatil. Dia punya pendirian yang kuat supaya apa? Supaya manifestasi kedepannya sama kamu tuh tetap berjalan. Kenapa? Setiap orang yang punya keinginan kuat, maka dia akan gigih untuk mengejar itu. Dan aku melihatnya energi dia ibaratnya kayak gini. Walaupun kamu ngelihatnya itu energinya lambat, tetapi dia tetap tuh selalu di dekat kamu, selalu ngejar kamu, selalu khawatir sama kamu. Ya, dia juga berjuang itu semuanya buat apa? Buat kamu. Hidup dia bagus juga buat siapa? Ya buat kamu. Apapun yang dilakukan untuk kamu, saya ngelihatnya itu udah kayak terpatri. Keinginannya nomor satu adalah membahagiakan kamu. Ya, jadi kalau bisa bilang, walaupun kalian di sini punya energi karmik, tetapi apa ya? Dia ini adalah orang yang membuat hidup kamu tuh lebih berwarna dan mungkin lebih menghargai segala sesuatunya tuh akan bagus kalau dikerjakan dengan cinta. Orang ini yang memberikan efek cinta besar buat kamu. Ya gimana? Hatinya sudah terkunci sama kamu. Nah, sekarang aku akan lihat apa yang membuat kamu itu begitu istimewa sampai hatinya terkunci untuk kamu. Hanya untuk kamu. Di sini aku melihat kamu itu bisa membangun kepercayaan diri dia, membuat dia tuh lebih yakin dan lebih mampu dengan apa yang dia kerjakan. Mungkin kamu adalah orang yang satu-satunya bisa menghargai dia dalam gitu. Yang kedua, nah di sini ya, kalau misalnya ada seseorang yang tulus, ibaratnya kamu yang tulus ngebantu ke dia, maka dengan tidak berpikir dua kali, dia itu juga mencintai kamu seperti apa layaknya kamu mencintai dia. Saya melihatnya di sini dia sangat menyadari bahwa kebaikan kamu tuh perlu dibalas. Jadi semua kerja keras dia, ya, apa yang menjadikan dia seperti sekarang tidak bukan adalah karena bantuan kamu, karena semangat kamu. Tapi kan aku nggak ngasih dia materi, Kak. Tapi di sini kamu kasih dia semangat. Jadinya apa? Rezekinya ada terus. Saya ngelihat ya bahwa hubungan ini bukan hanya manusia ke manusia, tapi hubungan kamu ini juga diberkati dengan kekuatan semesta. Saya sangat menyadari bahwa mungkin hubungan ini itu diciptakan supaya kalian bisa mengenal lebih satu sama lain. Ya, tentunya kerikil-kerikil atau ujian-ujian itu pasti ada. Tapi ujian tersebut itu sebenarnya menguji seberapa kompak kalian ya dalam menghadapi satu masalah. Misal kamu lagi diuji atau salah satu dia lagi diuji. Kalau dia adalah orang yang benar, maka dia tidak akan meninggalkan kamu dikala kamu sulit.
Tapi ketika dia meninggalkan kamu di kala kamu sulit, atau dia berubah ketika kamu sulit, ya udah, kamu boleh skip. Berarti cintanya palsu, ya. Dan di sini semesta itu memang menakdirkan bahwa kalian berada pada satu koneksi yang tepat, ya. Kalian di sini benar-benar secara batin itu saling mengejar, teman-teman. Jadi yang aku bilang, sejauh-jauhnya kamu, pasti orang ini akan datang. Pada akhirnya kamu bisa merasakan efek besarnya orang ini sama kamu. Walaupun ya umur kamu sekarang sudah tidak muda lagi, ya udah setengah abad mungkin. Sama ya, maksudnya semua orang tuh pasti tidak akan yang tiba-tiba ke depannya tuh lebih muda, tapi kan lebih tua. Nah, lebih tua, sesuatu yang bijak itu pasti akan datang, termasuk dalam koneksi cinta. Di mana pada akhirnya ya, kalian berdua itu saling kayak merayakan, saling mengapresiasi kehadiran satu sama lain. Jadi celebration di sini kayak ibaratnya beruntung ya ada kamu. Beruntung ya kita tuh ada untuk satu sama lain. Ya, insya Allah buat kalian yang menonton ini koneksi dengan seseorang yang kalian pikirkan dengan dia ya, itu ada ujungnya. Jangan cuman hubungan-hubungan gak jelas. Oke? Nah, kita lihat di sini. Jika dia pria. Ciri-cirinya kayak apa? Sudah pasti kalau pria rambutnya pendek. Jika dia pria, matanya bulat, ya. Jika dia pria, ada yang potongan rambutnya tuh kayak gini. Maksudnya bukan ini gondrong ya, tapi belahnya itu kayak samping. Dan dia punya lesung pipit. Rambutnya ada yang lurus. Kalau dia wanita, bibirnya agak lebar. Kayak Joker kali ya. Agak berbulu. Kalau dia wanita berarti hasratnya besar. Ya, dia tidak lebih tinggi daripada kamu, agak pendek ya, standar lah kalau wanita lebih pendek, gunakan kacamata. Dan di sini dia suka warna hijau. Aku bilang kalau green eyes mungkin ada juga orang bule, ya kan? Kalau kamu terkoneksi sama orang bule, matanya ada yang hijau. Tapi kalau nggak, kita ganti aja apa ya? Dia suka warna hijau lah, atau dia punya kontak lens warna hijau. Terus aku tambahin lagi lah buat yang cewek ya. Rambutnya mungkin ada yang silver, dicat silver. Atau jangan-jangan sudah ubanan. Seperti itu. Kalau misalnya kebalik kakak bilang cewek, tapi ternyata di sini ada dia, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Vice versa juga nggak apa-apa. Kalau ciri-ciri man, nggak ada yang bisa tahu ya. Siapa tahu sekarang kan ada yang laki-laki rambutnya gondrong, ada laki-laki yang modelnya kayak kewanita-wanitaan. Ya, nggak apa-apa, bebas. Mungkin kan ada nih yang cowok tapi androgini, dia suka gondrong, suka pakai pakaian rok gitu. Kan ada yang kayak gitu hari gini mah. Apa yang enggak sih? Kalau ada nama kamu di sini, maka orang kamu pikirkan yang kita bacakan sekarang. Kalau namanya dia ada di sini, ya udah, nama panggilan, nama kesayangan, nama apapun, berarti ya udah, kita bicarakan orang ini. Jadi orang ini adalah orang yang benar-benar terkunci hatinya padamu. Waduh, kartuku jatuh semua. Kita akan lihat lagi ya teman-teman. Ciri-ciri yang sangat familiar. Dia orangnya punya jiwa muda nih. Atau dia punya adik cowok mungkin. Rumahnya agak jauh dari kamu. Dia suka duit, dia suka nabung, suka investasi. Pernah patah hati dalam hal cinta. Ya, masalah cinta itu masalah yang buat dia sangat depresi, ya, karena gagal dan lain-lain. Terus, teman-teman, aku lihatnya di sini juga, kalau dia punya ayah, ya, dia sayang banget sama ayahnya.
Dia termasuk orang yang dimanja sih. Kadang-kadang tidak bisa berpikir out of box karena saya ngelihat ya, kadang-kadang tindakan sama kelakuannya itu masih kayak kekanak-kanakan sih. Walaupun umurnya udah tua, tapi kayak orang yang nggak pernah hidup susah gitu loh. Ya, kurang tahan banting. Inilah ciri-cirinya. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Aku harap kalian suka. Selamat malam. See you when I see you. I love you. Bye-bye.